Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Seniati Gia di channel. Oke, kita akan membahas tentang sosiologi 5. Nah, sebelumnya saya percaya saudara sudah menonton yang sebelumnya, di mana kita membahas tentang orde salutis, pemilihan, tentang keselamatan, dan berbagai hal lagi yang menyangkut tentang orde salutis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi kehendak manusia. Kehendak apakah itu? Ya, mari kita akan bersama-sama untuk membahas satu persatu dari free will yang diberikan Allah kepada manusia, baik setelah pada saat sebelum mereka berdosa maupun pada saat mereka jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tidak dapat melakukan dosa atau non posse vocare, dan biasanya juga disebut not able to sin, yang dapat terjadi kepada manusia yang telah mengalami glorifikasi, kematian, dan diangkat hanya kepada orang yang percaya. Jadi tidak dapat melakukan dosa ini pada saat manusia sudah mati dan diangkat, sehingga dan ini hanya dialami oleh orang-orang yang percaya saja. Dan kita dapat melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, di mana hanya orang-orang yang percaya yang mengalami hal ini, tidak dapat melakukan dosa lagi dan tidak berdosa lagi, saudara. Nah, yang kedua, dapat tidak melakukan dosa, post non vocare, yang dialami orang percaya yang masih hidup, di mana kita diberikan kemampuan untuk tidak berdosa, atau orang percaya saat ini dimurnikan setiap hari atau sanctification di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, di mana kita sebagai orang yang percaya dapat tidak melakukan dosa. Ada yang satu pilihan kepada kita, free will yang diberikan Allah, dapat tidak melakukan dosa. Yang ketiga, tidak dapat melakukan dosa atau non posse vocare. Semua hal yang dikerjakan adalah dosa. Di dalam Roma pasal 14 ayat 23 sampai 23b. Mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus telah direstorasikan atau dikembalikan kembali seperti semula dapat tidak melakukan dosa. Nah, yang ketiga ini yang saya katakan tadi, tidak dapat melakukan dosa atau non posse vocare, semua hal yang dikerjakan adalah dosa, di mana ini menyangkut tentang orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana dengan kita orang yang percaya? Ya, otomatis kita ada di bagian yang kedua dan yang pertama, dapat tidak melakukan dosa. Kalau kita melihat dari Adam dan Hawa, yang pertama kita melihat suatu kehendak free will yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Nah, apakah Allah tahu kalau manusia itu bisa jatuh dalam dosa atau tidak? Nah, mungkin saudara agak bingung di sini, tetapi saya akan menjelaskan kepada saudara bahwa kehendak bebas yang diberikan Allah, dan pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu akan memakan buah pohon dari pengetahuan itu. Nah, dari pengertian kehendak bebas, di mana kemampuan manusia untuk melakukan kehendak Bapa, dan hal itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Jadi hal itu juga terjadi kepada Adam dan Hawa pas pertama kali masih tidak bisa melakukan dosa. Dari bagian yang kedua yang tadi saudara, yang saya baca, dapat tidak melakukan dosa atau post non vocare. Nah, sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka dapat tidak berdosa.
Jadi mereka tidak dapat melakukan dosa. Tetapi pada saat Adam jatuh di dalam dosa, maka posisi mereka menjadi tidak dapat tidak berdosa. Yang artinya segala sesuatu apa yang mereka lakukan adalah dosa. Terus menerus. Semua yang dikerjakan adalah dosa. Karena mereka menyalahgunakan kehendak bebas. Yang seharusnya kehendak itu melakukan kehendak Bapa, tetapi mereka mempergunakannya gitu. Jadi mereka melakukannya dengan bukan kehendak Bapa lagi, tetapi apa yang menjadi kehendak mereka sendiri sebagai manusia. Nah, mengapa sih Tuhan memberikan kehendak bebas itu kalau ujung-ujungnya manusia jatuh di dalam dosa? Nah, sebenarnya saudara, kalau kita melihat lagi bahwa kehendak bebas itu merupakan kemampuan manusia untuk melakukan kehendak Bapa. Tetapi manusia menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Allah, mencoba untuk mandiri sendiri. Dan pada saat mereka mandiri sendiri, di saat itu jugalah mereka mempergunakan kehendak bebas itu yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini agak bingung ya saudara, tapi saya akan lebih mendetail kepada saudara bahwa mereka menyalahgunakan Tuhan memberikan kehendak bebas itu kepada manusia supaya mereka melakukan kehendak Bapa. Tetapi manusia di sini menyalahgunakan kehendak bebas itu, saudara. Menyalahgunakan kehendak bebas itu sehingga mereka ingin mandiri sendiri. Dan pada saat mereka ingin mandiri sendiri, di saat itu pula mereka melakukan kehendak mereka sendiri dan tidak lagi melakukan kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan posisi kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya pada saat ini? Ya, otomatis kita ada di bagian nomor 2 yang tadi. Dapat tidak melakukan dosa. Karena kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dengan darahnya, pengorbanannya. Makanya kita dapat tidak melakukan dosa, sama seperti semula. Mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus telah direstorasi atau dikembalikan kembali seperti semula, dapat tidak melakukan dosa. Puji Tuhan saudara, kita dapat dikembalikan kembali, dan kita setelah kita mati atau glorifikasi nanti dapat sama-sama bersama Allah, tidak dapat melakukan dosa atau non posse vocare. Oke saudara, kalau saudara masih bingung atau masih rada-rada tidak mengerti, maka tetap ikuti channel kami. Dan mungkin saudara, kalau ada saudara yang mau bertanya, boleh komen, share, dan subscribe. Bye bye.